Saya akan membahas mengenai cara membuat skripsi A5 dengan menggunakan LaTeX. File yang diperlukan sudah bisa di-download melalui GitHub dengan alamat demikian. Ya, ini formatnya adalah format yang digunakan di STKIP Surya. Sudah ada kelasnya. Kemudian kita lihat downloadnya. Ya, kita langsung ini ya, klik clone or download ya, clone or download, lalu ada tulisan download zip, kita klik, kemudian kita lihat ada filenya ya. Ini sign in dan sign up tidak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu di folder download ya yang ada di dalam komputer kita ya, itu kita bisa lihat filenya. Jadi folder download kita cari ini ya, yang paling baru ya. Jadi ini saya kebetulan download beberapa kali. Ini saya copy ya, misalnya yang ini sama aja ya, ini kita copy ke tempat kita kerja ya, misalkan tempat kerjanya di sini, kita copy ya, Ctrl V, lalu kita ekstrak ekstrak here. Nah, di sini sudah terdapat ya file yang diperlukan. Jadi kita lihat di sini ada folder 4 yang dibaca oleh file skripsi.txt. File skripsi.txt ini isinya adalah demikian ya. Jadi ini suatu file yang memanggil class file ini skripsi stkip.cls ya. Nanti kita buka, kita lihat sedikit ya. Jadi ini bukan kelas books ataupun artikel seperti standar LaTeX ya. Ini khusus untuk skripsi di STKIP Surya. Jadi formatnya spesifik dan ukurannya kertasnya A5 bukan A4 ya. Kemudian di sini kita lihat ada banyak ya. Ini di sini ada beberapa yang kita harus isi ya. Misalnya judulnya ya, judulnya ini ya. Ini sebetulnya kalau lulus compile nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini ya seperti itu ya. Jadi ini saya tutup sebentar, ini saya tutup ya. Jadi ini munculnya seperti ini ya. Kalau sudah lulus di compile ya, akan muncul seperti ini, halaman depan, kemudian ada pernyataan keaslian dan seterusnya ya. Dalam banyak kasus ini misalnya nama ya, nama ini diisi melalui skripsi.tex, namun formatnya sudah diatur oleh class file. Jadi isi yang mahasiswa hanya perlu mengisi seperti ini ya. Subjudulnya kalau ada ya, judul lengkapnya ya. Ini kenapa pakai bahasa Inggris, ini sekedar mencontohkan bagaimana kalau dalam judul ada cetak miring ya. Kemudian misalkan ada penguji pertama ya, penguji kedua dan seterusnya. Yang penting juga tidak dilewatkan adalah terkait mengenai warna ya. Jadi kita lihat ke bawah, kaprodi ya. Nah ini warna ini ya, ini perlu ditulis sesuai ya, warna PMAT nih. Kalau ini untuk pendidikan matematika, ini warnanya adalah warna PMAT. Jadi ini harus sesuai dengan program studinya ya. Dan warna ini akan digunakan untuk pembatas bab. Misalkan misalkan di sini ya.
Jadi kita lihat di sini nomor bab. Nah, ini adalah warna prodi matematika. Kalau kita ganti di sini, misalkan saya ganti menjadi Tik ya, ya, teknik informasi dan komputer, ya, pendidikan teknik informasi dan komputer. Ini kalau kita compile ya, saya harus masuk dulu ke folder itu ya. Jadi itu namanya folder skripsi ya, dan change directory A5 ya. Kemudian kita lihat di situ ya, C-LaTeX skripsi ya. Kita lihat ini warnanya ya, ternyata masih ada ini ada logo yang enggak ada ya. Logo ini memang tidak dimasukkan ke sana ya, jadi bisa diganti sendiri nanti ya. Jadi ini saya ambil aja dari yang ada di saya ya. Logonya saya ambil dari logo itu ada di folder utama. Logo ini saya taruh di folder utama sini ya. Jadi sekarang saya compile lagi dari ulang. Ya, 2 kali ya, karena ini ada cross reference. Please rerun Byber. Nah, seperti ini berarti saya perlu merun Byber ya. Byber skripsi. Karena memang sebelumnya tidak ada bibliografinya. Sekarang kalau sesudah Byber kita harus run C-LaTeX-nya 2 kali. Ini baru pertama ya. Ya, please rerun nih, please rerun LaTeX. Jadi saya rerun lagi. Saya rerun ya, bukan saya run lagi atau saya rerun. Lalu hasilnya ini ya, di sini warnanya masih kuning ya. Atau iya, ya sebetulnya saya harus ganti ini Petik ya, Petik. Coba saya ambil warnanya Pevis. Ya, berubah warna ya. Berarti tadi Petik masih kena copy paste ya. Jadi saya harus perbaiki nanti sebentar ini. Ya, jadi ini warnanya berubah ya, sesuai dengan tulisan di sini ya. Tapi kalau Pevis berarti nanti ini pendidikannya pendidikan fisika ya. Saya kembalikan aja dulu dengan pendidikan matematika ya. Nanti berubah jadi kuning ya. Ini sesuai dengan RGB yang ada di statuta ya, kuning ya. Oke ya, selanjutnya yang lain sama ya, ini harus diisi ya. Ada yang nggak harus diisi ya, karena cukup default ya, tidak berubah gitu ya. Nah, kalau ada ini terus yang jelas harus diisi juga ya. Nah, ini halaman depan, halaman keaslian ini sudah tetap tidak perlu dirubah lagi. Tabel of content tetap ya, dan lain-lain ini tetap tidak usah dirubah. Nah, ini masing-masing bab ya, atau subbab, section ya, include bab ya, include bab ini perlu dirubah ya. Jadi kalau ada tulisan begini, ada slash begini, berarti ini berada di folder bab ya. Kalau nggak ada slash, ini seperti yang di atas nih, atau include yang nggak ada slash, nggak ada ya. Jadi semua include ini ada slashnya di dalam, berarti ini berada di dalam folder bab ya. Folder bab ada di mana? Coba kita lihat. Ini ya, ini adalah folder bab ya. Jadi kita lihat ini yang dipanggil di
skripsi.tex tadi ini ya. Selanjutnya ada appendix. Ini juga menginclude ya, berada di folder appendices ya. Kalau tidak suka dengan nama foldernya silahkan diganti sendiri. Tapi kalau ini diganti ya, maka folder yang ada di sini ya, appendices ini juga harus diganti ya, harus konsisten. Kalau tidak nanti akan ada pesan error ya. Ya, kemudian apalagi yang penting, oh ya, ini bibliografi ya. Tadi dikatakan kita pakai Biber atau Biber ya. Kita tidak memakai BibLaTeX karena Biber itu lebih baru dan lebih banyak fungsinya daripada yang BibLaTeX. Nah, untuk menggunakan BibLaTeX kita perlu ada tulisan ini ya. Ini nanti akan muncul headingnya, heading daftar pustaka ya. Nah, kemudian juga ada print, dicetak daftar pustakanya. Kalau kita lihat ini kan ada di bagian paling bawah ya. Habis itu kan sudah end dokumen, maka kita bisa lihat paling bawah ya. Ini sudah dia. Nah, ini dia. Jadi ini bibliografi seperti ini ya. Format ini sudah diatur oleh apa, sesuai dengan apa style ya. Jadi kita lihat di atas ya. Ini kita lihat, saya ada filenya namanya example. Nah ini ya, jadi kita harus tambahkan ini ya, example.bib. Example.bib itu isinya adalah bibliografi dalam bentuk mentah ya. Jadi kita lihat coba example ada di mana, example ya, di bagian bawah ini ya. Saya buka pakai Genie ya, ini text editor biasa. Bisa pakai Notepad kalau di Windows ya. Ini saya pakai Linux. Nah, ini kita lihat untuk satu artikel kita perlu mencantumkan abstrak, tidak perlu karena tidak dimunculkan di daftar pustaka ini ya. Tapi kalau mau buat catatan sendiri boleh ya, tinggal copy paste saja. Nah, kemudian penulis ya, ini kita lihat semua dikasih N ya, semua dikasih N ya. Jadi N nya bisa ada banyak, sebanyak penulisnya dikurang satu ya. Nanti pada saat di typeset itu N yang sebelum terakhir itu akan berubah menjadi koma ya. Kita lihat ini kan menjadi ya kan, koma, nggak, N nya nggak banyak ya. Kemudian bahkan ini nggak ada N kalau yang versi apa style ya. Dan ini kita untuk artikel begini. Untuk buku ada tidakkah ya, ini untuk yang online ya. Kalau ada yang online kita harus cantumkan juga kapan diambilnya ya, dibaca atau di download ya, kapan ya. Ya, buku juga ada formatnya ya, bisa dilihat sendiri nanti di internet juga banyak mengenai itu, tutorial mengenai bibliografi untuk latex ya. Penulisan ini untuk baik untuk Biber atau Biber ya, dengan BibLaTeX itu sama ya. Jadi tidak banyak beda ya. Nah, tapi ada keunggulannya Biber karena lebih baru. Keunggulan itu tidak dibahas di sini ya. Itu ya, jadi nanti cara mengacu ya dalam bibliografi itu kita bisa gunakan, misalnya kita lihat salah satunya ya, cara kita mengacu ya. Jadi kita buka babnya, lalu kita buka gambar atau aturan umum ya. Ini aturan umum ya, tadi kan ada tuh aturan umum ya. Ini ya, ini clickable ya karena pakai hyperref seperti yang sudah dibahas pada video lain ya mengenai latex ya. Jadi ini clickable karena ada reference, cross reference. Nah, sekarang untuk
mengacu, ya kita lihat cite. Kalau untuk cross reference ke bibliografi, kita tidak menggunakan ref, melainkan kita gunakan cite. Oh, di sini tidak ada, ya. Di aturan umum tidak ada cite. Coba kita lihat di gambar, apakah ada? Tidak ada. Sistematika, oh maaf, saya tidak ada ya. Tidak ada juga ya. Di mana adanya? Judul acuan. Oh, di acuan rupanya ya. Ya, ini ada mestinya. Ya, ini ada site ya. Jadi untuk mengacu pada bibliografi kita bisa gunakan dua macam ya. Yang pertama auto site ya. Yang berikutnya adalah site ya. Ini kalau nanti silahkan dicoba bagaimana apa bedanya kalau mengacu pada artikel menggunakan auto site. Dilihat apa bedanya dengan site ya untuk artikel. Demikian ini untuk penggunaan skripsi menggunakan LaTeX.